Respon masyarakat itu bermacam-macam ya. Ada yang sekedar bertanya ke kami bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya. Ada yang masyarakat yang langsung skeptis, terlalu rumit sekali PBG ini. Tapi ada juga masyarakat yang, ternyata sekarang lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, lebih ringkas tahapannya. Ya macam-macam lah. Jadi pemohon yang sudah memiliki IMB, itu sepanjang data-data teknis masih tersedia datanya, dokumennya masih lengkap, bisa mengajukan proses konversi ke PBG, ke persetujuan bangunan gedung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali hari ini saya Ratu Sujati kembali menjumpai Anda di acara Tamu Kita. Hari ini senang banget karena Ratu akan membahas sesuatu yang penting gitu ya. Jadi hari ini Ratu akan membicarakan tentang izin mendirikan bangunan atau yang lebih familiar dengan IMB yang katanya ini sudah dihapuskan kemudian diganti dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, untuk membicarakan ini tentunya Ratu nggak mungkin membahasnya sendirian ya. Saat ini Ratu sudah bersama dengan Bapak Farid Ahmadi STMT. Beliau ini adalah pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda DPUPR Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau, Tribuners. Bapak Farid, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Ratu? Alhamdulillah saya baik. Iya. Gimana Bapak perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar ya? Lewat tol cepat sekali tadi. Iya. Baik, Bapak, hari ini Ratu kepengen ngebahas tentang ini ya, IMB yang katanya sekarang diganti jadi PBG. Iya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh gitu, sebenarnya apa sih perbedaan antara IMB yang dulu dengan PBG yang sekarang? Adakah mungkin peraturan-peraturan yang berbeda gitu? Iya. Jadi memang betul sekali Mbak Ratu. Jadi pemerintah memang secara resmi telah menghapus dulu yang namanya izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantinya dengan izin baru yang disebut dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Jadi PBG ini adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota bagi pemohon yang ingin membangun suatu bangunan baru, kemudian ingin mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat suatu bangunan gedung. Kemudian pergantian IMB menjadi PBG ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ada beberapa hal pokok yang mendasari perbedaan antara IMB dengan PBG ini. Yang pertama, IMB dihapus dan berganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan mengacu kepada norma, kriteria, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian yang kedua, yang mendasari perbedaan lagi adalah dahulu dalam IMB itu persyaratan teknis diubah menjadi standar teknis yang menjamin keselamatan, kemudian kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan suatu bangunan gedung bagi penghuni bangunan gedung itu. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan PBG ini harus dilakukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG yang telah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai standarisasi keseragaman pelayanan ataupun penerapan teknis di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat, itu bisnis proses penerbitan PBG ini lebih terukur, batas waktu pelayanannya, kemudian pemenuhan standar teknisnya juga terstandar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kelima yang lebih penting lagi adalah fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah hadir di dalam proses PBG ini melalui yang namanya tim profesi ahli atau TPA maupun tim penilai teknis atau TPT, sehingga masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan tim TPA atau tim TPT dalam pemenuhan
persyaratan teknis. Kira-kira seperti itu gambaran perbedaannya. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan ada 5 tadi ya Bapak, perbedaan dari IMB berubah menjadi PBG begitu. Iya, betul, kemudian sebelum kita lanjut lebih dalam ya Bapak, untuk Tribuners nih yang mungkin ada pertanyaan mengenai PBG, boleh juga nanti disampaikan melalui hotline kami di 081 391 49 8880. Nanti bisa langsung saja ketik pertanyaannya dan dikirimkan melalui hotline tersebut, nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Farid ya, langsung nanti juga di saat ini juga di akhir sesi. Baik, kemudian Bapak tadi untuk perbedaan dari IMB ke PBG sudah disampaikan. Lalu untuk mekanismenya sendiri nih Bapak, boleh disampaikan nggak sih untuk mekanismenya dari ada perbedaan yang mendasar nggak sih antara IMB dan PBG untuk mekanismenya, tahap-tahapannya begitu Bapak? Iya, jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa pelaksanaan PBG ini harus melalui aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SIMBG. Jadi dilakukan secara online. Ini berbeda dengan dulu yang IMB dilakukan secara manual. Jadi setelah masuk ke dalam simbg.pu.go.id, ya, pemohon yang akan mengajukan PBG itu harus memiliki akun terlebih dahulu ke dalam aplikasi tersebut. Jadi dengan mendaftar sebagai akun pemohon. Syarat untuk mendaftarkannya pun cukup mudah, hanya dengan memiliki email sebagai verifikasi, dan kemudian menyiapkan kata sandi atau password untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Kemudian setelah memiliki akun, nanti pemohon bisa langsung masuk ke dalam akun SIMBG dengan memasukkan email dan kata kunci tadi, password tadi. Kemudian di sana setelah masuk nanti baru mengisi data-data yang diminta, seperti nama lengkapnya, kemudian NIK-nya, provinsi domisilinya, alamat lengkapnya, dan kemudian nomor HP yang langsung bisa dikonfirmasi untuk persyaratan itu. Kemudian setelah masuk ke dalam akun pemohon, nanti pemohon harus menyiapkan persyaratan dokumen teknis yang dibutuhkan. Dokumen apa yang dibutuhkan itu antara lain data umum, kemudian ada data tanah, kemudian ada data struktur, kemudian ada data arsitektur, dan ada data mekanikal, elektrikal, dan plumbing dari bangunan gedung yang akan diajukan ke dalam PBG. Kira-kira seperti itu gambaran untuk masuk ke dalam mekanisme SIMBG. Baik, berarti kalau saya bilang ini akan lebih mudah ya untuk prosesnya ketimbang dulu saat masih IMB, begitu ya Bapak ya, karena semua bisa dilakukan secara online, otomatis kita nggak perlu harus capek-capek dan jauh-jauh untuk langsung ke kantor gitu kan, semua bisa dilakukan dari rumah saja, pas banget sama kondisi saat ini yang masih pandemi gitu ya. Betul sekali, Pak. Jadi masyarakat akan mudah sekali. Cukup dengan HP, cukup dengan laptop, dengan PC bisa langsung mengupload dokumen teknis yang diinginkan, dibutuhkan di sana. Oke, dan jangan lupa ya Tribuners, ketika hendak masuk begitu, tadi harus disiapkan beberapa dokumen-dokumen yang sudah disebutkan juga oleh Bapak Farid. Tadi ada data umum, ada data tanah, kemudian data struktur, arsitektur, dan tadi ada beberapa juga data-data lain yang memang sudah harus disiapkan sebelum kita masuk begitu ya Bapak, untuk diupload juga, dan supaya prosesnya juga bisa lebih cepat, karena kalau semua udah komplit pasti akan lebih cepat juga ya Pak Farid ya. Betul sekali Mbak Putri. Kemudian Bapak, untuk kendala-kendalanya sendiri nih, sebenarnya apa sih biasanya kendala-kendala yang dihadapi begitu dalam pelaksanaan PBG di daerah? Iya. Jadi karena ini sistem yang baru ya Mbak Ratu ya, jadi masyarakat pada umumnya itu belum begitu familiar atau terbiasa dengan sistem ini ya, terutama tentang persyaratan dokumen teknis yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam SIMBG ini. Jadi memang sebenarnya pemenuhan persyaratan teknis ini harus diajukan atau didesain oleh perencana teknis yang memiliki kualifikasi, sehingga begitu masuk ke sistem itu pemenuhan itu lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, kendala yang barangkali selama ini kami hadapi adalah
pemohon itu tidak memantau SIM BG karena sekarang seluruh proses itu terupdate di SIM BG. Jadi begitu masuk ke SIM BG, maka mestinya mereka memantau apakah sudah ada verifikasi atau belum, sejauh mana tahapannya. Nah, selama ini pemohon tidak memantau seperti itu. Begitu mereka masuk merasa sudah lengkap, padahal tidak, ada tahapan yang harus dilakukan. Kemudian SIM BG ini adalah aplikasi yang sepenuhnya disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi daerah hanya user saja hanya menggunakan, sehingga apabila terjadi permasalahan dalam sistem, daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dulu pernah kena hack selama beberapa hari itu, dan pelayanan juga terhambat juga karena kami tidak bisa melakukan perbaikan di sana. Kira-kira seperti itu gambaran kendala selama ini yang kami hadapi. Kendala-kendala teknis berarti iya, ya, lebih Bapak bersifat ya. teknis ya. Oke, kemudian untuk tadi persyaratan, kemudian tahapan-tahapan begitu. Itu tadi informasinya bisa dilihat di mana sih Bapak? Itu langsung di simbg.pu itu di akun pemohon bisa terlihat jelas sampai di mana prosesnya. Apakah verifikasi sudah diterima atau tidak? Apakah sudah ada undangan untuk kunjungan ke lapangan atau tidak? Apakah sudah ada tahapan selanjutnya? Jadi langsung terpantau di sistem itu. Kemudian Bapak, ini kan berarti PBG ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? PBG ini secara efektif diterapkan sebenarnya 6 bulan setelah PP itu diterbitkan. Jadi PP tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu diterbitkan pada bulan Februari tahun 2021. 6 bulan setelahnya, yaitu bulan Agustus, mestinya sudah secara efektif untuk diterapkan di daerah. Tapi karena ini merupakan masa transisi, masa peralihan regulasi, masa peralihan sistem, sehingga belum semua daerah itu bisa merespon kebijakan ini dengan cepat ya. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan secara efektif dengan cepat, tapi ada juga daerah yang sampai sekarang pun belum berani untuk menerbitkan PBG ini. Dan untuk Kabupaten Karanganyar sendiri secara efektif sudah menerapkan PBG ini di bulan Desember tahun 2021. Dan sampai sekarang dari dashboard SIM BG yang setiap saat update itu sampai bulan Maret ini jumlah permohonan yang masuk ke tempat kami itu ada 145 pemohon. Kemudian saat ini yang masih dalam tahap verifikasi di dinas teknis itu ada 113 pemohon. Kemudian sudah berada di dinas perizinan, di dinas PTSP itu ada 5 pemohon. Dan yang sudah terbit hingga saat ini kurang lebih ada 27 pemohon PBG. Pemohon PBG yang sudah terbit ya? Yang sudah terbit. Kemudian Bapak, saya penasaran untuk respon masyarakat sendiri terhadap PBG ini seperti apa sih? Dan tadi Bapak sendiri bilang ya kalau sebenarnya ini masih masa transisi, belum banyak masyarakat yang paham dan mengenal tentang PBG ini. Nah, mungkin boleh disampaikan juga kalau untuk masyarakat Karanganyar sendiri, ini sejauh mana sih mereka mengenal tentang PBG ini? Ya, jadi Mbak Ratu ya, respon masyarakat itu bermacam-macam ya. Ada yang sekedar bertanya ke kami bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya. Ada yang masyarakat yang langsung skeptis, waduh terlalu rumit sekali PBG ini. Tapi ada juga masyarakat yang, ternyata sekarang lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, lebih ringkas tahapannya. Ya macam-macam lah. Dan kami juga merespon mereka dengan, ya kalau memang mereka butuh bantuan ke kami, ya akan kita berikan bantuan. Kira-kira seperti itu responnya. Oke. Kemudian tadi untuk masyarakat, sejauh mana untuk masyarakat Karanganyar mengenal PBG? Ada yang sudah paham, jadi mereka yang sudah terbiasa mengurus di perizinan itu langsung datang ke tempat kami untuk memasukkan atau bertanya mengenai berkas persyaratan-persyaratan itu. Tapi mereka yang langsung mengupload juga tidak sedikit juga langsung mengupload, ya langsung kami tindak lanjuti dengan verifikasi berkas yang masuk. Oke, berarti ketika nanti pengen mengajukan PBG begitu ya, tapi kita belum paham nih, masyarakat masih ada yang belum paham gimana caranya, bisa datang juga langsung ke kantor untuk dibantu ya Bapak Berarti meskipun online, tapi kalau misal belum paham, biasanya masyarakat ada ya yang begitu ya, masih belum paham, kemudian kepengennya langsung aja dia datang gitu, nanti datang aja ke kantor, tetap akan dibantu juga oleh teman-teman dari tim teknis kami begitu. Kemudian, nah untuk PBG ini sebenarnya siapa saja sih Bapak yang terlibat gitu, dan
perannya dalam penerbitan. Iya. Jadi PBG ini ada beberapa komponen yang terlibat di sana ya. Yang pertama adalah pemohon sendiri, yaitu masyarakat yang ingin mengajukan PBG. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana mekanismenya. Kemudian yang kedua ada yang namanya sekretariat penyelenggaraan bangunan gedung, yakni berada di dinas teknis. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas dari sekretariat ini adalah melakukan penerimaan dokumen sekaligus memverifikasi kelengkapan persyaratan dokumen teknis yang diajukan oleh pemohon. Kemudian yang ketiga ada namanya TPA atau tim profesi ahli, yaitu tim yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota untuk memberikan pertimbangan teknis dari dokumen yang diajukan. Tim TPA ini berasal dari unsur akademis, bisa juga berasal dari unsur profesi atau ahli yang kompeten di bidangnya. Kompetensi yang ada di dalam TPA ini bisa dari arsitektur, kemudian bisa ahli struktur bangunan, kemudian bisa ahli mekanikal, ahli elektrikal, ahli bangunan gedung hijau, ahli tata ruang, ahli keselamatan kerja. Banyak sekali komponen yang ada dalam TPA ini sesuai dengan kebutuhan dari proses konsultasi di PBG itu. Kemudian yang berikutnya adalah tim penilai teknis. Ini biasanya juga dibentuk oleh pemerintah daerah untuk bangunan-bangunan yang bersifat sederhana. Jadi untuk hunian rumah tempat tinggal, untuk bangunan-bangunan yang hanya satu lantai dengan luas kurang dari 100 meter persegi, itu cukup dilakukan oleh tim penilai teknis. Ini biasanya dari dinas teknis kami dan dinas teknis terkait. Kemudian unsur yang kelima itu adalah namanya penilik. Ini tugasnya adalah melakukan inspeksi setelah PBG itu terbit, nanti akan memantau bagaimana proses konstruksinya, proses pembangunannya. Apabila ada hal yang berada di luar dari persetujuan yang diajukan, itu tim inspeksi atau penilai ini akan melaporkan kepada kami. Kira-kira seperti itu Mbak, yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung itu. Baik, cukup banyak juga ya Bapak ya. Iya. Baik, kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke hotline kami, hotline kita ya Bapak, di 0813914983 kali 0. Ini ada pertanyaan dari Liana di Kartasura. Ini menanyakan, saya sudah memiliki IMB, apakah harus kembali mengajukan permohonan PBG dan bagaimana caranya? Nah, ini ya Bapak, mungkin buat teman-teman atau masyarakat di luar sana yang udah punya IMB nih, tapi IMB-nya ganti, jadi harus nggak sih kita bikin lagi? Terima kasih ya Mbak atau Ibu Liana di Kartasura ya atas pertanyaannya. Jadi pemohon yang sudah memiliki IMB itu sepanjang data-data teknis masih tersedia datanya, dokumennya masih lengkap, bisa mengajukan proses konversi ke PBG, ke persetujuan bangunan gedung. Jadi Mbak Liana cukup mendatangi kantor dinas PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nanti akan ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme konversi IMB ke PBG itu ya. Itu silakan datang ke sana. Baik, untuk prosesnya tentu lebih mudah ya Bapak. Iya, lebih mudah ketika kita mengajukan PBG gitu, karena hanya konversi saja. Baik, semoga menjawab ya Mbak Iliana. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Joko Suprapto di Solo. Ini beliau menanyakan, di daerah saya banyak sekali rumah-rumah yang tidak memiliki IMB. Bagaimana dengan kondisi yang ada seperti ini? Apakah mereka dikategorikan sebagai rumah liar atau bagaimana? Dan kira-kira bagaimana langkah yang harus dilakukan? Silahkan Bapak. Waduh, pertanyaannya agak berat juga ini ya. Karena rata-rata rumah ini sebagian besar tidak memiliki IMB ya. Betul. Jadi mungkin akan coba saya jelaskan ya Mbak Ratu ya. Jadi PBG ini secara filosofis adalah bagaimana pemilik bangunan itu memiliki kesadaran untuk mendesain, untuk membangun dengan benar-benar memperhatikan aspek keandalan bangunan. Apa itu aspek keandalan bangunan? Aspek keandalan bangunan itu meliputi pertama adalah keselamatan bangunan. Keselamatan bangunan itu kemampuan bangunan untuk mendukung beban muatan yang bekerja di bangunan itu, kemudian untuk mengantisipasi bahaya yang sewaktu-waktu terjadi, seperti bahaya kebakaran, bahaya petir, bahaya pergerakan tanah, gempa bumi. Itu aspek keselamatan bangunan. Kemudian yang kedua adalah aspek kesehatan.
Jadi bagaimana bangunan itu memberikan situasi ataupun kondisi yang menyehatkan bagi penghuninya. Jadi di sini standar bangunan gedung itu kan ada standar penghawaan, ada standar pencahayaan, ada standar sanitasi, kemudian ada penggunaan material bahan, sehingga penghuni yang ada di dalam bangunan gedung itu benar-benar merasa sehat di sana. Kemudian yang ketiga adalah aspek kenyamanan. Ya, kenyamanan itu bagaimana bangunan itu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya. Ada bebas dalam bergerak di dalam bangunan itu, kemudian aspek pandangannya, kemudian aspek hubungan antar ruangnya, itu aspek kenyamanan. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kemudahan, bagaimana penghuni itu bisa mengakses bangunan gedung itu dengan mudah. Jadi pergerakan antar ruang-ruang di dalam bangunan itu bisa mudah untuk diakses. Dan pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator, memfasilitasi itu semua melalui yang namanya tadi kami sampaikan di depan, persetujuan bangunan gedung. Jadi bagaimana masyarakat dengan kesadaran penuh untuk mengajukan konsep desain bangunan gedung itu melalui yang namanya PBG. Jadi kira-kira seperti itu jawaban kami. Kalau tadi yang untuk apakah rumah-rumah yang tidak memiliki IMB ini termasuk dalam kategori rumah liar begitu Bapak? Tidak bisa dilangsungkan disebut sebagai rumah liar, karena sebenarnya dasar dari liar atau tidak itu dilihat dari sertifikat bangunannya. Jadi sebelum masuk ke dalam PBG itu kan ada sertifikat tanah yang harus di-upload di sana ya. Jadi itu tolok ukurnya sebenarnya. Tolok ukurnya bukan IMB ya, Tribuners ya. Baik, semoga menjawab ya Pak Joko Suprapto di Solo. Kemudian Bapak, saya penasaran untuk PBG sendiri ini untuk bisa terbit itu ada tarif retribusinya nggak sih Bapak? Terus penghitungnya seperti apa? Ya, sebenarnya PBG ini ada perhitungan-perhitungan tarif retribusinya. Jadi sebelum masuk ke sana mungkin bisa kami berikan gambaran mengenai prosedur dari PBG ini. Jadi setelah pemohon masukkan berkas di dalam SIM BG, nanti berkas itu akan diverifikasi oleh tim sekretariat penyelenggaraan bangunan gedung. Itu kira-kira membutuhkan waktu 1-2 hari ya. Kemudian setelah berkas itu kita nyatakan lengkap, kemudian masuk ke dalam tahapan konsultasi di tingkat tadi yang kami sebutkan di depan. Apakah tim profesi ahli atau TPA atau tim penilai teknis atau TPT. Di sini standar waktunya adalah 3-25 hari ya, tergantung dari sejauh mana penilaian TPA dan TPT itu terhadap dokumen teknis yang diajukan. Kemudian apabila di tingkat TPA dan TPT ini sudah dinyatakan lengkap, kemudian sekretariat itu akan melakukan perhitungan retribusi selama 1 hari kerja. Kemudian setelah itu diterbitkan yang namanya surat pemenuhan standar teknis oleh Kepala Dinas Teknis, dalam hal ini Kepala DPUPR. Kemudian setelah DPUPR selesai, kemudian berkas dibawa secara sistem ke Dinas PTSP, dilakukan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD selama kurang lebih 1 hari kerja, dan setelah itu baru PBG bisa diterbitkan. Itu adalah standar waktu yang normatif dalam pemenuhan PBG ini. Ini tentu sangat tergantung bagaimana pemohon merespon dengan cepat, bagaimana situasi jumlah pemohonnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk retribusi sendiri, sampai saat ini beberapa daerah masih Rp0 karena belum ada atau belum memiliki peraturan daerah tentang retribusi PBG. Tapi pada bulan Februari yang lalu sudah ada surat edaran bersama 4 menteri, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian ada Menteri Investasi dan Menteri Keuangan, yang pada intinya adalah bahwa daerah harus segera melakukan percepatan penerbitan PBG ini. Kemudian retribusinya sepanjang belum memiliki perda retribusi PBG itu masih bisa menggunakan perda yang lama, dalam hari ini perda IMB ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Kalau di Karanganyar sendiri seperti apa Bapak? Sampai saat ini kami masih Rp0, masih Rp0. Tapi kami kemarin sudah mengajukan ke Bupati untuk diterbitkan menggunakan perda yang lama, perda IMB, karena kaitannya dengan pendapatan asli daerah ya. Jadi kami masih menunggu petunjuk Bupati kaitannya dengan terbitnya untuk pungutan
masih menggunakan perda yang lama ini. Tapi pada prinsipnya pemerintah pusat sudah ada permit atau izin untuk bisa memungut retribusi daerah. Oke, tapi untuk saat ini, detik ini masih 0 rupiah. Masih 0 rupiah ya, monggo silakan untuk mengajukan. Ya, betul. Terus untuk prosesnya tadi juga kalau boleh saya hitung-hitung kurang lebih 1 bulan ya Bapak? Iya, kurang lebih 1 bulan. Proses penerbitannya. Iya. Baik, jadi buat Tribuners nih yang kepengen untuk mengajukan PBG gitu ya, nggak usah risau, aduh ini pasti lama gitu ya. Nggak usah risau karena sudah disampaikan juga untuk prosesnya kurang lebih 1 bulan ya Bapak. Baik, kemudian untuk aspek-aspeknya sendiri yang dinilai dalam penerbitan PBG ini sebenarnya ada aspek apa aja sih Bapak? Oh iya, jadi di depan tadi sudah kami jelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum memasukkan persyaratan dokumen teknis ke dalam SIM BG. Yang pertama adalah data umum. Data umum itu adalah antara ini berupa informasi KTP yang harus diupload di sana. Kemudian data KRK, keterangan rencana kota. Jadi informasi yang menunjukkan bahwa di titik yang akan dibangun bangunan gedung itu sudah sesuai dengan tata ruang kota. Kemudian ada data teknis tanah. Data teknis tanah itu meliputi sertifikat kepemilikan tanah yang sah. Itu nanti di-scan di dalam PDF, kemudian di-upload. Kemudian gambar batas tanah yang dikuasai. Jadi batas samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu harus di-upload, ditunjukkan di sana. Kemudian kondisi umum tanah. Jadi dari hasil penyelidikan tanahnya itu sifatnya seperti apa itu harus disampaikan di sana. Kemudian berikutnya adalah data teknis arsitektur. Itu meliputi bagaimana konsep bangunan gedung yang akan diajukan, apakah berarsitektur tradisional ataukah konsep minimalis modern dan sebagainya. Kemudian ada data gambar arsitekturnya, bagaimana gambar denahnya, bagaimana gambar tampaknya dan sebagainya. Kemudian spesifikasi teknis bahan yang digunakan di konsep arsitektur itu. Kemudian berikutnya adalah data struktur. Jadi data struktur itu meliputi perhitungan teknis sederhana. Untuk bangunan-bangunan yang berlantai 2 itu harus ada perhitungan strukturnya. Berapa dimensi kolomnya, berapa dimensi pondasinya, apa jenis pondasinya itu harus dituangkan jelas di sana. Kemudian gambar-gambar detail struktur di sana. Kemudian bagaimana detail pondasinya, detail kolomnya, detail atapnya dan sebagainya harus dituangkan di dalam data struktur itu. Kemudian yang terakhir adalah data teknis tentang MEP. Mechanical, electrical, dan plumbing. Itu bagaimana sirkulasi airnya, bagaimana sanitasinya, bagaimana jaringan listriknya, berapa titik lampu itu harus digambarkan di sana. Kira-kira seperti itu persyaratan teknis ataupun aspek-aspek yang dinilai di dalam dokumen PBG. Baik, dan semua data-data itu juga akan ditinjau ya. Iya, betul, oleh tim begitu, karena nggak cuma diupload sebagai syarat aja, tapi tetap akan ditinjau kembali begitu. Dan begini Mbak Ratu ya, dari tim TPA atau tim TPT itu sifatnya konsultatif. Jadi kita memberikan advice, kita memberikan pertimbangan teknis. Oh ini kurang ini seperti itu. Jadi tidak menolak, tidak menyetujui, seperti itu. Jadi sifatnya konsultatif, kemudian korektif. Jadi kalau ada hal yang kurang tepat ya kami memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis di sana. Berarti kalau misal memang ada yang salah tetap akan dikasih tahu ya sebaiknya seperti ini. Betul, gitu. betul sekali, Nj. Baik, kemudian ini ada pertanyaan yang masuk lagi Bapak. Ada Siti Marhamah, ini dia bilang saya baru saja membeli lahan seluas 2.500 meter persegi di daerah Toh Kuning, Karangpandan, Karanganyar. Nah, kemudian saya berencana untuk membangun gudang makanan kecil. Bagaimana langkah untuk mengajukan PBG? Apakah ada perbedaan Bapak untuk pengajuan PBG untuk rumah biasa dengan mungkin untuk bisnis begitu? Terima kasih Ibu Siti ya di daerah Karangpandan ya. Jadi sebelum mengajukan PBG Bu Siti, Ibu harus terlebih dahulu mencari informasi tata ruang atau ITR. Bisa ke bidang tata ruang di DPU PR Kabupaten setempat. Dokumen ini akan menunjukkan ataupun memastikan bahwa lahan yang akan dibangun oleh Ibu Siti itu sudah sesuai dengan peruntukan tata ruang. Jadi tidak menyalahi ya. Apakah itu lahan hijau atau bisa untuk pemukiman, bisa untuk industri dan sebagainya. Ini ada informasi di sana. Kemudian setelah dari sana Ibu juga harus mendapatkan informasi mengenai
batas-batas garis sempadan jalannya, kemudian ada garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan. Kalau berdekatan dengan sungai atau saluran juga harus ada informasi mengenai garis sempadan saluran, sehingga bangunan itu tidak melanggar batas-batas itu. Kemudian dari informasi-informasi tersebut, Ibu kemudian baru bisa mendesain konsep bangunan yang akan diajukan melalui PBG itu. Kira-kira seperti itu gambaran langkah-langkah yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya Ibu Siti ya. Kemudian ini ada lagi dari Bayu Adijatmiko di Solo. Ini bukan pertanyaan Bapak, tapi ini sebuah tanggapan ya. Katanya, menurut saya IMB ini hanya berganti nama, prinsipnya sama saja. Sama-sama ribet katanya. Gimana nih Bapak? Iya, terima kasih sekali Mas Bayu ya. Memang tanggapan masyarakat terhadap PBG ini memang bermacam-macam, berbagai tanggapan kami terima ya. Memang namanya juga regulasi yang baru, peraturan yang baru, pasti ada butuh penyesuaian di sana sini, butuh masa transisi untuk paham. Tidak hanya masyarakat, bahkan kami pun juga di sama-sama instansi pemerintah itu membutuhkan waktu agar bisa memiliki irama langkah yang sama di dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat ini ya. Memang pada awalnya PBG ini sangat terlihat rumit sekali karena persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon itu sangat jauh berbeda dengan IMB ya. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanatkan kepada kami ini yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden bahwa kemudahan berusaha atau berinvestasi. Kemudian yang kedua adalah penyederhanaan perizinan, dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu memiliki kepastian di dalam berusaha. Dan narasi-narasi ini yang juga akan kita lakukan di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, berarti sebenarnya nggak cuma masyarakat aja yang belajar, tapi teman-teman dari tim juga, tim TPT tadi ya Bapak, juga terus belajar karena memang sekali sistem baru, jadi semua harus dimulai dari nol lagi. Betul sekali ya. Baik, kemudian ini ada tanggapan lagi dari wiryawan.eko. Ini katanya dengan berubah IMB menjadi PBG, semoga realisasinya benar-benar sesuai aturan, tidak asal ada fulus jadi. Nah ini ya Bapak. Pungli-pungli nih gimana nih Bapak? Iya, betul sekali Mbak Ratu. Terima kasih Mas Eko ya atas masukannya. Kami berkomitmen untuk terus berusaha melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena itu semua juga demi kebaikan bersama, demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan kita semuanya. Itu saja Mbak yang kami tanggapi. Baik, terima kasih Pak Farid atas kedatangannya. Sudah berbagi informasi juga ke kita, saya dan juga Tribuners ya, soal IMB yang berganti jadi PBG, kemudian cara-caranya segala macam jelas, syaratnya, tahapannya semua sudah disampaikan tadi. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Tribuners juga tadi sudah disampaikan juga ya. Terima kasih Pak Farid, semoga ini kami PBG... boleh menyampaikan lagi. Ya. Jadi Tribuners, jadi kalau melihat filosofis dari PBG ini, apabila PBG ini dipenuhi oleh pemohon dan pelaksanaan PBG ini secara konsisten dipenuhi dan diterapkan di daerah, maka sesungguhnya ini akan menjadi titik awal dari penataan bangunan di seluruh wilayah tanah air. Sambil contoh bahwa bangunan dengan kompleksitas yang tinggi itu membutuhkan beberapa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi ya. Misalnya perhitungan efisiensi energi ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, energi yang sangat terbatas, bangunan itu pasti harus dilakukan efisiensi ya. Apakah pencahayaannya, apakah listriknya dan sebagainya. Kemudian ada informasi yang harus dipenuhi dengan penyelidikan tanah ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah daerah rawan gempa. Sehingga apabila terjadi gempa selama ini yang kita dengar adalah korban yang banyak berjatuhan. Tetapi di beberapa negara yang maju, di Amerika Serikat, di Jepang, di Meksiko, setelah gempa Meksiko tahun 1985, standar pemenuhan teknis di negara-negara maju itu diterapkan secara konsisten. Dan mestinya ini juga harus diikuti oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Dan PBG ini akan mengarah kepada penataan bangunan yang lebih konsisten lagi ke depan.
Jadi PBG ini adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk membangun milik kita sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan, dan ini semua juga demi yang tadi kami sampaikan ya, kesehatan kita, keselamatan kita, dan kemudahan kita. Kira-kira seperti itu Mbak Ratu ya harapan kami. Baik, terima kasih Pak Farid. Iya. Jadi supaya masyarakat nih juga nggak asal bangun aja ya, Injih, ya, harus harapannya tetap seperti memperhatikan itu. seperti apa dampaknya terhadap lingkungan Iya, juga. iya betul Baik, sekali. terima kasih Pak Farid Iya, Mbak atas Ratu. kedatangannya. Iya. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, kami siap melayani Mbak Ratu. Baik. Iya, terima kasih Tribuners. Terima kasih Tribuners sudah stay tune juga dengan obrolan kita. Semoga ini memberikan informasi, kemudian menjawab juga pertanyaan-pertanyaan Tribuners yang masih kebingungan begitu dengan sebenarnya apa sih PBG, gimana caranya. Semoga semua obrolan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih, saya Ratu Jati pamit undur diri. Kita ketemu lagi di tamu kita edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.